Baik lagi di MF Wrestling. Hari ini kita review NXT Heatwave. Jadi saya baru aja nonton NXT Heatwave, ini udah jam 8:30 ya, baru kelar. Dan ya pertandingannya oke, mantep. Sebelumnya mohon maaf saya nggak bikin video 2 hari itu karena saya sibuk. Weekend malah sibuk pak, tumben. Jadi udahlah. Tapi nggak terlalu mengganggu. Cuma memang nggak sempat bikin video aja, jadi baru bisa bikin video hari ini. Besok juga kemungkinan nggak ada video, jadi saya baru bikin review untuk Money in the Bank itu hari Rabu rilisnya. Mungkin ya, tapi kalau bisa besok sih bagus berarti. Ya mudah-mudahan bisa besok. Oke, jadi kita masuk ke review pertandingan yang ada di NXT Heatwave. Oke, kita masuk ke pertandingan pertama, itu ada pre-show. Pre-show Carmen Petrovic dan Ariana Grace ngalahin Jacy Jayne dan Jasmine Nix. Ini nggak penting sebenarnya, tapi yang pengen saya lihat adalah di sini WWE pengen nge-build pelan-pelan karakternya si Carmen ini. Jadi nggak terlalu signifikan juga sebenarnya. Karena dari awal juga pengen ngeliatin gitu. Ini Carmen bagus nih. Gitu. Pengen liatin kayak gitu. Kayak kemarin dipasangin sama Natalia kan walau bentar gitu. Tapi di sini ya pengen liatin gitu WWE itu kalau si Carmen ini sendiri pun OP gitu. Carmen pun sendiri bagus. Sekarang tinggal gimana nge-build-nya. Apakah Carmen yang akan menjadi NXT Women's Champion ke depannya? Nggak tahu dan saya nggak mau komen. Tapi di sini pengen ngeliatin memang kalau Carmen punya potensi untuk dijadikan the next star-nya NXT itu ya di divisi Women's. Oke. Pertandingan pertama itu tadi pre-show ya, jadi saya nggak sebut pertandingan pertama. Nah ini baru pertandingan pertamanya. Oba Femi retain ngalahin Wesley ya, ini mah Wesley jadiin samsak hidup-hidup. Tapi jujur saya seneng banget sama Oba Femi. Di beberapa pertandingan tuh dia bagus. Pertandingan ini juga oke ya, meskipun solo ya, jadi nggak ada yang clash juga itu yang lain. Kalau kayak kemarin tuh kayak di Stand and Deliver kan lawan Dijak sama Josh Briggs kan. Terus di mana itu pay-per-view berikutnya itu Battleground lawan Wesley sama Jokowi, itu kan bagus kan, 3 itu. Lawannya triple threat kan, jadi Oba Femi juga nggak terlalu ngasih beban banyak gitu, nggak terlalu dapetin beban banyak. Tapi di sekarang ini di Heatwave ini kan karena single ya lawan Wesley, jadi kayak agak terbebani. Tapi dia keren loh, bisa mentur oven si bebannya itu menjadi sesuatu yang brilian. Dan Wesley as always dia ngasih performa yang bagus, oke ditonton. Dan ya so far pertandingan ini menarik, nggak bisa dibilang bagus banget tapi cukup lah. Jadi ya buat Oba Femi ini dia bisa jadi the next big thing sih. Saya nggak pengen dia dipromot cepet-cepet ke main roster. Mungkin dia butuh 2-3 tahun lagi. Tapi seenggaknya ya dengan dilihat kayak Oba Femi seperti yang sekarang, tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi NXT Champion di waktu yang akan datang. Itu. Pertandingan kedua itu ada Kelani Jordan retain lawan Soruka. Iya ini oke. Justru saya nggak expect begitu banyak sama match ini. Beneran. Kelani biasa aja buat saya. Soruka biasa. Bagus sebenarnya. Dua-duanya bagus. Oke. Tapi kan karakternya kayak kurang aja. Masih kurang gitu. Masih harus dibuat apa gitu. Tapi kalau ini ya. Gini. Kalau misalkan kita lihat pertandingan. Kita nggak expect banyak. Biasanya bagus. Tapi kalau ngasih expect-nya banyak. Biasanya jadi jelek gitu. Dan di pertandingan saya nggak ngasih ekspektasi apa-apa. Saya cuman bisa. Ya paling Kelani retain, paling pertandingannya gitu-gitu aja. Ya ternyata oke juga ini 2 kalau dikasih pertandingan yang seperti itu. Ya saya sih ngarepnya cepet-cepet lah si Kelani ini punya karakter yang jelas gitu. Karena kalau lama-lama seperti ini sih orang bakal bosan juga, jujur aja. Saya juga udah kayak waktu dia menang Women's North American Championship aja, saya tuh komen kan kemarin Battleground itu, Kelani itu menang karena dia nggak punya karakter, sisanya punya semua. Dan saya pengennya tuh Kelani cepet dapet gitu sebelum lepas ya. Mudah-mudahan yang menangin berikutnya Fallon Henley ya. Maunya saya itu mah. Ya udahlah, apa-apa. Oke, match ketiga itu Nathan Fraser dan Axiom retain lawan Chase U ya. Ini sebenarnya Chase U itu bagus dua-duanya ya. Cuman kan karena karakternya komedi, jadi dibikin kayak
tolol gitu. Apalagi Andre Chase tuh, kita bisa lihat Andre Chase. Dia tuh sebenarnya secara performa bagus, oke. Ya nggak bisa bohong lah kalau misalkan pegulat bagus. Gitu. Pegulat punya skill itu pasti kelihatan. Mau ditutupin segimanapun. Tapi ya masalahnya karena karakternya komedik jadi kurang kelihatan gitu. Jadi kayak ini kasihan loh, Andre Chase tanggung banget. Kayak ini masih bisa loh di-push lagi, ini masih bisa loh dibikin lebih bagus lagi. Tapi ya karena karakternya komedik jadi susah gitu, nggak terlalu kelihatan. Dan ya kita masih bisa melihat Nathan Fraser dan Axiom lebih lama lagi. Karena memang dari awal saya pengennya dua ini retain dulu. Nanti baru di yang dekat SummerSlam itu dilepas aja nggak apa-apa gelarnya. Tapi saya pengennya itu dulu. Chase U gimana? Nah, Chase U ini stay dulu. Jujur saya pengen Chase U itu lama di NXT. Kenapa? Karena selain dia jatuhnya jadi shit filler ya, meskipun saya nggak mau begitu jadi shit filler. Ya, seenggaknya dan NXT ada hiburan sedikit lah. NXT itu sebenarnya agak bland gitu. Kalau misalkan kita lihat tuh kayak ya karakternya begini, ya udah kurang dieksplor jadinya opsinya gitu ya. Jadi kayak masih nge-stuck di situ aja. Masih mending yang inilah di NXT yang zaman dulu tuh yang masih dipegang Triple H itu kan dia ketolong sama match. Nah kalau yang di sini tuh kurang gitu. Cuma seenggaknya talentnya fresh dan bagus-bagus gitu loh. Oke, next match Roxanne Perez retain. Ini ketebak, tapi saya nggak ketebak endingnya bakal kayak gini, dimana Roxanne itu pop rocks sampai 5 kali. Sampai 5 kali loh. Kan yang pertama waktu counter si Lola Vice, terus yang kedua di announcer table, yang ketiga, keempat, kelima itu berurutan di ring. Yang keempat ngebotch, ya udahlah apa-apa. Tapi di sini memang saya lebih pro ke Roxanne menang karena Lola Vice ini bagus, tapi ya dia ada waktunya sendiri nanti. Lagi pula Lola Vice ini kurangnya kemarin gitu waktu NXT sebelum ini yang weekly-nya itu jelek banget ya. Gila itu ini promo macam apa katanya. Dan sebelumnya bagus-bagus kok, yang buat lawan Natalia bagus, buat lawan Shayna Baszler bagus, tapi kenapa ini jadi jelek gitu? Kayak dipaksain gitu. Nggak ada momen dimana si Lola Vice ini harus nangis gitu. Tapi dia malah nangis. Ya tahu sih ini adalah dia tuh kayak punya personal feeling, tapi kan lagi-lagi acting. Actingnya harus dipertimbangkan ya buat saya sih masih kurang gitu. Cuman saya masih ngarep banyak ke Lola Vice ya. Mudah-mudahan dia bisa jadi NXT Women's Champion di waktu yang akan datang. Nggak tahu kapan. Terakhir, mengejutkan ini Ethan Page NXT Champion yang baru. Gara-gara si Trick Williams kan trick shot ya 2 kali ke Javon sama ke Ethan Page. Udahlah itu Javonnya tumbang, Ethan Page tumbang di atasnya si Javon. Trick itu ditarik sama Sound Spear keluar. Akhirnya Ethan Page retain. Aduh, agak ini ya. Ini bookingan bener-bener kayak di ini loh. Kalau teman-teman lihat ini bookingan kayak WWE 2K terus yang My GM mode itu loh. Secara overall si pay-per-view seperti apa. Di awal bagus, turun dikit, bagus lagi di akhir. Kayak gitu. Dan itu kan tips untuk ngebooking di WWE 2K ya, yang GM mode itu kayak gitu. Tipsnya ini tips langsung dari gamenya ya. Dan ini kalau misalkan ini tuh beneran diimplementasiin ke dunia nyata gitu. Saya sih senang ya Ethan Page menang. Karena memang kalau dari awal saya tuh bahkan Ethan Page itu harusnya dari awal udah menang gitu. Waktu Trick debut itu harusnya dia udah bisa menang. Bahkan jauh sebelum dia masuk AEW pun harusnya dia kalau misalkan milihnya ke NXT, ke WWE, dia harus langsung menang. Gitu. Ini mungkin berisiko ya karena nggak semua orang suka gitu. Tapi jujur Ethan Page ini ya levelnya bisa dimiripin, nggak bilang harus sama ya, bisa dimiripin kayak Kevin Owens waktu awal debut di NXT. Debut langsung heboh gitu. Ethan Page harus kayak gitu, dan memang udah waktu yang tepat gitu. Dan saya suka banget Ethan Page sudah memenangkan NXT Championship.
Sampai berapa lama? Jangan lama-lama karena saya pengen Ethan Page langsung ke main roster aja. Beneran. Kalau bisa tahun depan udah bisa main roster sih. Kalau bisa. Tapi kalau lebih cepat lebih bagus. Tapi kalau agak lama juga nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan dari official sudah punya plan tersendiri ya. Karena Ethan Page ini bintang yang tidak boleh disia-siakan teman-teman. Jujur aja. Ini bukan karena dia mantan AEW, bukan. Justru karena saya suka waktu lihat dia di Impact zaman dulu di 2020-an, 2019 itu kan saya nonton ya. Nonton Impact juga, Pak. Dulu tuh saya nonton Impact, AEW, WWE nonton semua. Meskipun nggak semuanya rutin ya waktu itu. Karena sibuk banget. Sekarang sih sibuk tapi nggak terlalu ini ya, masih bisa dikontrol gitu jamnya. Jadi masih bisa nyempetin nonton. Nah, dulu tuh saya nonton semua, nonton WWE, nonton AEW, nonton Impact nonton juga. Dan saya lihat di Impact tuh Ethan Page bagus. Makanya ketika dia fix cabut, saya tuh ngarep dia ke WWE, terus dia langsung jadi NXT Champion. Ternyata enggak, ke AEW dulu dan dia nggak ngapa-ngapain juga. Jadi ya udahlah. Tapi seenggaknya dia sudah pindah dan menjadi NXT Champion yang baru. Gimana ke depannya prospek dengan Ethan Page? Kemungkinan besar masih akan feud dengan Trick ya. Kalau saya lihat, jadi belum langsung ke yang lain, ke Shawn Spears atau ke J-Phone atau siapa, belum tahu. Tapi yang jelas Ethan Page sudah menjadi NXT Champion yang baru dan pasti akan ada lawan berikutnya. Paling cepat untuk The Great American Bash. The Great American Bash ya itulah ya. Itu buat bulan depan kan kebetulan. Ya. Jadi kita tunggu aja nih siapa yang bakal lawan siapa. Karena next match-nya nanti baru akan ada di The Great American Bash. Ya. Itu aja dulu video hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa like dan share jika video yang dirasa bermanfaat. Silahkan komen kalau ada yang mau mau ngasih kritik, saran, atau mau kasih komentar soal review saya. Kalau nggak setuju nggak apa-apa sih. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MIF Wrestling. Hari besok atau Rabu saya review Money in the Bank ya. Itu janji. Nggak akan lebih dari hari itu. Tapi ya sekitar salah satu Rabu ya. Nah itu aja dulu. Sekian.